Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota PGRI di Kecamatan Labang, dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan kali ini, bertemu lagi dengan saya, Habibur Rahman, Ketua PGRI Cabang Kecamatan Labang. Kita akan membahas tentang kurikulum Merdeka, khususnya implementasi kurikulum Merdeka. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kebijakan kurikulum yang ada saat ini dan kurikulum yang akan kita laksanakan pada tahun ajaran baru 2022-2023. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana saya sampaikan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kebijakan kurikulum. Saya share screen, saya tampilkan secara penuh. Kebijakan kurikulum pada tahun ajaran baru nanti sebentar lagi. Mengapa memerlukan kurikulum Merdeka? Kita tahu bahwasanya pada tahun ajaran baru ini nanti kita semua melaksanakan kurikulum Merdeka dengan cara mandiri, khususnya yang ada di Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pertanyaan yang sudah saya bacakan, yang ada di layar, Bapak Ibu, mengapa memerlukan kurikulum Merdeka? Yang pertama, hasil studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran atau learning krisis yang cukup lama. Ini alasannya. Alasan yang kedua, studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Alasan yang ketiga, temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah karena merebaknya pandemi COVID-19. Kita lihat di layar tren nilai dan peringkat PISA Indonesia. Yang pertama, Indonesia menduduki peringkat 72 dari 78 negara yang berpartisipasi dalam tes PISA tahun 2018 untuk bidang matematika. Ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Di bawahnya juga disampaikan selisih nilai matematika peserta didik. Bentar, saya betulkan kamera. Selisih matematika peserta didik Indonesia dengan negara-negara OECD sebesar 139 poin pada tahun 2000. Selisih nilai itu berkurang menjadi 115 poin pada tahun 2018. Kita lanjutkan. Riset menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran atau learning loss, literasi dan numerasi yang signifikan. Kalau kita lihat di layar ada grafik literasi dari 129 selama 6 bulan turun menjadi 77. Numerasi dari 78 turun menjadi 34. Jadi sebelum pandemi, kemajuan belajar selama 1 tahun kelas 1 adalah 129 poin. Untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi.
Setelah pandemi, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan. Jadi setelah pandemi, kemajuan belajar ini berkurang secara signifikan atau bisa dikatakan learning loss. Untuk literasi, learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar. Sedangkan untuk numerasi, learning loss tersebut setara dengan 5 bulan belajar. Sebagai bagian dari mitigasi learning loss, sekolah diberi opsi untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan agar dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Satuan pendidikan diberi 3 pilihan kurikulum berdasarkan keputusan Mendikbud nomor 719/P/2020. Yang pertama, menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum yang disederhanakan. Dan yang ketiga adalah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Ini saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nanti bisa kita kupas tuntas bersama dengan narasumber yang lain. Kurikulum darurat efektif memitigasi learning loss karena membantu guru untuk fokus pada materi esensial dan menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi dasar. Di penyederhanaan tergambar pada jumlah kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengalami penurunan antara 42% sampai 68%. Jadi, data kualitatif mengonfirmasi bahwa guru merasa terbantu untuk melihat materi yang esensial sehingga bisa merancang dan menerapkan pembelajaran yang lebih baik. Modul literasi numerasi dari Kemendikbudristek juga sering disebutkan sebagai alat bantu yang bermanfaat untuk menerapkan kurikulum. Kita tahu Bapak Ibu, ketika masa pandemi, para guru dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Kita harus masih tetap memberikan pembelajaran kepada peserta didik, namun kita tidak boleh bertemu langsung dengan peserta didik. Sehingga apapun yang terjadi, pendidikan tidak boleh berhenti dan pendidikan harus tersampaikan. Materi-materi harus tersampaikan kepada peserta didik dengan cara penyederhanaan kurikulum sehingga para guru punya kesempatan dan juga tidak terlalu terbebani untuk menyampaikan materi-materi tersebut kepada peserta didik. Kita lanjutkan dulu. Pengembangan dan penetapan kurikulum prototipe sebagai kebijakan nasional dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa desainnya lebih tepat untuk mendorong transformasi pembelajaran di sekolah dan daerah yang beragam. Kita lihat pada masa pra-pandemi, semua sekolah melaksanakan kurikulum 2013. Jadi pada pra-pandemi. Pada masa pandemi, di awal tahun 2020 sampai 2021 awal, ada yang melaksanakan kurikulum 2013, ada yang melaksanakan kurikulum darurat, ini atau kurikulum yang disederhanakan. Jadi ada dua, ada yang masih menerapkan kurikulum 2013 secara penuh, tapi banyak yang melaksanakan kurikulum darurat. Pada masa pandemi yang kedua, pada tahun 2021 sampai 2022 di awal, kurikulum 2013 ini juga ada yang melaksanakan. Jadi sebagian besar menggunakan kurikulum 2013, ada yang
Menggunakan kurikulum darurat, artinya kurikulum 2013 yang disederhanakan. Dan juga kurikulum prototipe, khususnya di sekolah penggerak dan SMK PK. Jadi Bapak Ibu, pada tahun 2021-2022, ini sudah ada 3 kurikulum yang bisa digunakan pada tahun 2021-2022. Ini pada masa pandemi yang kedua. Berikutnya adalah pada masa pemulihan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada tahun 2022 sampai 2024. Artinya pada saat ini, pada tahun ajaran baru ini nanti, ada yang melaksanakan kurikulum 2013. Jadi menetapkan, mengembangkan kurikulum, ada yang tetap menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum prototipe yang kita kenal dengan kurikulum merdeka saat ini sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Di belakang nanti akan dijelaskan untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka, ini akan dijelaskan lebih lanjut. Tahun 2024 merupakan penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Jadi pada tahun ajaran baru ini nanti tahun 22 tahun pelajaran 2022-2023 ini masih boleh melaksanakan kurikulum 2013 atau melaksanakan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Berikutnya, efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Rancangan dan implementasi kurikulum saat ini, Bapak Ibu, saat ini yang artinya kurikulum 2013, ini struktur kurikulum kurang fleksibel. Jadi struktur kurikulumnya kurang fleksibel, jam pelajarannya ditentukan per minggu. Jadi jam pelajarannya kita ketahui bahwasanya sebagaimana yang ada di dalam struktur kurikulum, itu ada tertulis yang paling atas biasanya pendidikan agama dan budi pekerti, lalu dilanjutkan mata pelajaran yang lain, dan di situ sudah tercantum berapa jumlah jam pelajarannya per minggunya. Jadi yang dihitung adalah per minggu. Sedangkan arah perubahan kurikulum merdeka, struktur kurikulum yang lebih fleksibel, jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Jadi penghitungannya adalah 1 tahun, bukan dihitung per minggu. Materi terlalu padat. Jadi kalau yang saat ini materinya terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Pada perubahan kurikulum ke kurikulum merdeka, fokus pada materi esensial. Jadi materinya hanya terfokus pada materi yang esensial. Capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Jadi Bapak Ibu, biasanya capaian pembelajaran itu diatur per tahun. Sehingga ketika anak telah selesai melaksanakan pembelajaran, itu hitungannya adalah per tahun.
Dari kelas 1 naik kelas 2 naik ke kelas 3. Pada kurikulum Merdeka, kita juga masih mengenal namanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, dan 6 untuk jenjang SD, SMP masih kelas 7, 8, dan 9, SMA, SMK juga masih kelas 10, 11, 12. Namun fase yang dimaksud di sini adalah fase ketercapaian, ya, fase untuk pencapaian pembelajaran. Fase pencapaian pembelajaran dihitung per fase, ya, bukan apa namanya, sebagaimana saya katakan tadi, bukan per tahun, melainkan per fase. Pada jenjang anak usia dini atau PAUD, kita dikenalkan dengan fase fondasi yang di sini diterapkan untuk kelas B. Kelas B pada jenjang anak usia dini, pendidikan anak usia dini. Pada jenjang sekolah dasar, ini kita mengenal fase A, yakni fase A ini untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk anak kelas 3, kelas 4, fase C untuk anak kelas 5 dan kelas 6. Fase D berikutnya masuk di jenjang SMP, fase E dan F ini ada di jenjang SMA. Terkait dengan fase ini tentu nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada materi yang lebih khusus. Saya hanya menjelaskan tentang kebijakan kurikulum. Saya kembalikan lagi, materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam sehingga guru kurang leluasa dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual. Ini perubahan nanti, kalau saat ini masih apa namanya, materi pembelajarannya masih kurang beragam. Pada kurikulum yang berubah ini nanti ke kurikulum Merdeka, ini memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang artinya Bapak Ibu guru akan semakin bisa berkreasi, semakin bisa berinovasi dalam penggunaan perangkat ajar. Teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses belajar guru melalui berbagai praktik baik. Ini pada saat ini kurikulum 2013 maksudnya teknologi digital itu belum digunakan secara sistematis. Kalau kemarin di masa pandemi, para guru, para siswa harus betul-betul bisa memanfaatkan digitalisasi, ya, digital, ya, apa namanya, teknologi digital untuk pembelajaran, namun belum tertata dengan baik, belum sistematis. Namun pada kurikulum Merdeka, ini pemerintah menyediakan aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, karena pemerintah menyediakan aplikasi. Yang aplikasi ini sudah diluncurkan pada bulan Januari 2022 kemarin, yakni aplikasi ini diberi nama Platform Merdeka Mengajar. Pada Platform Merdeka Mengajar ini guru diberi fasilitas. Di situ kita bisa mengakses modul sebagai acuan, ada buku juga buku untuk guru,
buku pelajaran, ada juga RPP yang bisa dijadikan acuan, sehingga Bapak Ibu guru tidak perlu merasa khawatir, karena di dalamnya juga ada banyak sekali video-video inspirasi bagaimana cara kita memberikan materi ajar kepada peserta didik yang lebih baik. Dan di dalam aplikasi itu Bapak Ibu bisa berbagi bagaimana cara mengajar praktik dengan baik, bagaimana Bapak Ibu juga di situ bisa berbagi, ya, mengupload atau berbagi perangkat pembelajaran, sehingga apa yang telah dibuat atau yang telah menurut Bapak Ibu yang telah dikaryakan atau yang dibuat oleh Bapak Ibu ini bisa bermanfaat. Bapak Ibu bisa berbagi kepada guru-guru yang lain melalui platform guru mengajar. Secara lebih lanjut nanti ada materi khusus terkait dengan platform guru mengajar, dan Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan ketika Bapak Ibu sudah di kelas dan melaksanakan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran baru. Berikutnya, satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Jadi Bapak Ibu, pemangku kebijakan lembaga yang ada di Kecamatan Labang, khususnya guru sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kemendikbud. Ini yang pertama, ini Bapak Ibu bisa melihat data yang ada di layar. Sejak tahun 2021-22, kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak atau BSP. Jadi sudah ada 2.500 sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Dan ada 901 SMK pusat keunggulan SMAPK sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TKB, SD kelas 1 dan kelas 4, SMP kelas 7, SMA SMK kelas 10. Artinya, Bapak Ibu, pelaksanaan atau implementasi kurikulum Merdeka ini dilaksanakan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Kalau kita di jenjang SD, tentu pada tahun pertama kita melaksanakan hanya kelas 1 dan kelas 4, dan berikutnya dan juga untuk jenjang SMP tentu tahun pertama melaksanakan yakni di kelas 7, sama SMK di kelas 10. Pada tahun ajaran 2022-2023, Satuan Pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing, mulai TKB, kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu Satuan Pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum Merdeka. 3 pilihan yang dapat diputuskan Satuan Pendidikan tentang implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Jadi ada 3 pilihan. Pilihan ini menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka. Ini yang pertama, menerapkan beberapa bagian, ya. Jadi maksudnya yang pertama adalah menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan. Artinya ketika Bapak Ibu pada tahun ini merasa belum begitu siap, maka Bapak Ibu bisa tetap menggunakan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan yang sudah ada, yakni kurikulum 2013. Namun
beberapa bagian ini beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka ini juga diterapkan. Utamanya adalah tentang proyek profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi baik itu bukunya, baik itu perangkat ajar yang lain, ini ada pada pilihan yang kedua. Yang ketiga, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Ini saya lanjutkan dulu karena keterangannya ada di belakang. 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan kesiapan masing-masing. Ya, yang tadi, pilihan yang pertama adalah mandiri belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, pada mandiri belajar ini menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi kalau Bapak Ibu, ini pilihan yang pertama, ketika Bapak Ibu merasa kesiapan untuk penerapan kurikulum merdeka, ini dirasa kurang, Bapak Ibu bisa tetap melaksanakan atau sekolah, lembaga, tetap diusulkan pada pilihan yang pertama, yaitu mandiri belajar dengan penerapan kurikulum yang sama, namun ada beberapa bagian prinsip kurikulum merdeka yang harus diterapkan dalam lembaga Bapak Ibu. Pilihan kedua, mandiri berubah. Pada opsi kedua, mandiri berubah di sini, yakni menerapkan kurikulum merdeka sebagaimana yang pada slide sebelumnya. Di sini Bapak Ibu di lembaga masing-masing kelas 1 dan kelas 4 ini sudah menggunakan perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka. Baik itu dari buku, perangkat pembelajaran, metodologi pembelajaran, ini harus sudah diterapkan oleh Bapak Ibu yang mengambil pilihan kedua, yakni mandiri berubah. Pilihan yang ketiga adalah mandiri berbagi. Mandiri berbagi ini menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Dan sekolah Bapak Ibu yang sudah melaksanakan, yang akan melaksanakan mandiri berbagi, ini diharapkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua stakeholder yang ada di situ juga bisa berbagi pada sekolah-sekolah di sekitar yang membutuhkan informasi, membutuhkan pengetahuan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, keunggulan kurikulum merdeka di sini yang pertama saya baca saja karena waktunya tinggal sedikit. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya, bukan per tahun sebagaimana tadi saya jelaskan. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Jadi keunggulan pada kurikulum merdeka yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam. Pada pelaksanaan ini dalam implementasinya seorang guru harus bisa melaksanakan atau menyampaikan materi ajar dengan menyenangkan sehingga materi tersebut bisa digali lebih jauh dan juga punya banyak waktu untuk mencapai sebuah capaian dalam satu fase. Jadi Bapak Ibu tidak terburu-buru dalam menyampaikan materi.
Berikutnya, keunggulan kurikulum merdeka yang kedua adalah lebih merdeka. Yang pertama, merdeka bagi peserta didik. Peserta didik tidak ada program peminatan untuk di tingkat SMA ya. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasi. Jadi tidak langsung harus mengambil jurusan ini dan itu. Seorang guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi sesuai tahap capaian berupa fase tadi. Untuk sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi sekolah yang kita ketahui selama ini memang sudah memiliki kewenangan untuk menyusun kurikulum, karena selama ini kurikulum kita susun sendiri bersama semua stakeholder yang ada di lembaga kita untuk menyusun dokumen satu, yang mana dokumen satu isinya adalah ada beberapa item yang harus kita pedomani dalam proses kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah kita. Namun di dalamnya tentu kita tahu ada beberapa item yang harus kita ambil secara utuh yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Namun pada keunggulan pada kurikulum merdeka ini sekolah lebih memiliki kewenangan dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Artinya, Bapak Ibu bisa memasukkan materi-materi yang berdekatan atau karakteristiknya lebih dekat kepada peserta didik dan lembaga Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak lagi harus mengikuti atau copy paste kurikulum punya sekolah lain. Contoh, dicontohkan sekolah A ini sangat dekat dengan pantai karena wilayah kita adalah wilayah pantai. Kita di sisi Suramadu sebelah utara dan kita yang sangat dekat dengan pantai. Wilayah kita ada yang jauh dari pantai, meskipun satu kecamatan, ada yang beberapa desa ini jauh dari pantai dan lebih dekat dengan pegunungan. Tentu karakteristik peserta didik dan juga satuan pendidikan ini akan sangat berbeda ketika kita mengembangkan kurikulum atau menyusun kurikulum, karena tentu dalam keseharian anak-anak kita, peserta didik kita sangat berbeda antara yang anak yang dekat dengan pantai dan yang ada di daerah pertanian atau di desa-desa. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang ketiga, yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Ini lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil belajar Pancasila. Kita tahu kegiatan proyek ini memerlukan waktu yang panjang, sehingga disitulah peserta didik kita bisa lebih aktif karena mereka harus berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi dan juga bisa mengeksplor isu-isu yang aktual yang dia ketahui yang ada di sekitar lingkungan mereka sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali hanya ini yang saya sampaikan. Berikutnya materi-materi yang lain akan kami lanjutkan pada season berikutnya. Terima kasih dari saya.
saya atas nama pribadi apabila ada salah kata, ada sesuatu yang kurang tepat, mohon koreksi dan juga kritiknya, dan itu semua koreksi dan kritik itu akan menjadikan sebuah pelajaran bagi kami untuk terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.